Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur, nikmat akan Allah tambah. Dengan tidak syukur, maka nikmat yang ada pun akan menjadi lenyap. Inilah makna pernyataan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata radikalisme atau radikal, berbagai macam tafsiran dan berbagai macam pendapat. Tentu kita harus mampu menangkapnya dengan penuh kearifan. Radikal bisa dalam arti negatif, tapi bisa juga dalam arti positif, tergantung dalam bentuk dan cara apa dan dalam bidang apa. Terlepas dari itu semua, radikal yang di dalamnya ada nuansa tidak toleransi, radikal yang di dalamnya ada nuansa menghancurkan sebuah tatanan, radikal yang dapat mencelakakan kemanusiaan, tentu merupakan tindakan radikal yang keliru. Akan tetapi kalau radikal dalam bentuk pemikiran untuk menghilangkan kemunkaran, untuk menghilangkan katakanlah penjajahan seperti para pendahulu kita, tentu itu adalah merupakan sikap yang benar dan sikap yang tepat. Tapi terlepas daripada itu, Islam mengajarkan kepada kita misi rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Seorang muslim tetap harus berusaha. Selain berusaha merubah sesuatu keadaan yang tidak baik menjadi baik dengan penuh kearifan dan secara tentu saja Islam, dengan secara sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Tidak ada teladan yang paling indah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat, menjadarkan masyarakat, lebih daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak, perjuangan beliau syarat dengan teladan. Beberapa di antaranya dalam kaitan pembicaraan ini bisa kita lihat, bisa kita baca di dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah karena kota Makkah sudah dianggap tidak kondusif lagi untuk pembangunan akidah, beliau hijrah ke Madinah. Dianggap ini yang paling memungkinkan untuk bisa Islam lebih maju, pembangunan masyarakat lebih cepat karena budaya, kultur, kemudian juga geografis, ekonomi, kota Madinah lebih menguntungkan. Apa yang bisa kita ambil? Beliau membangun pertama itu adalah masjid, karena dengan di masjid beliau bisa berkumpul, membangun keakraban, membangun cinta kasih sayang sesama dengan sholat bersama, dengan berdoa, bertemu di masjid. Ini adalah sebuah langkah yang bisa menjadi, yang pasti baik menjadi teladan. Kita memang untuk membangun suasana keakraban itu sering ketemu di tempat tentu saja yang baik, antara lain ada di masjid itu. Yang ingin saya sampaikan adalah setelah beliau sampai di kota Madinah, beliau membangun masyarakat Madinah. Diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid. Ada sejumlah pesan yang beliau sampaikan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu, yang menggambarkan potret apa yang diharapkan dari masyarakat Madinah yang akan dibangun oleh Rasulullah SAW. Antara lain ada 4 pesan moral beliau yang saya yakin ini masih tetap relevan sampai kepada kita sekarang. Apa pesan beliau? Adalah satu, ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Kita diperintahkan untuk membudayakan salam yang santun. Yang kedua, hubungkan tali keakraban dan persaudaraan, hidup tanpa lawan dan tanpa ada permusuhan. Yang ketiga adalah wat'imut ta'am, wujudkan kepedulian sosial, kepekaan sosial, tolong orang-orang yang ekonomi lemah. Dan yang keempat adalah beliau menyatakan wasallu bil lail
wan nas niyam. Dekatkan dirimu kepada Allah di penghujung malam dengan sholat malam. Kalau kalian lakukan 4 pesanku ini, kalian akan hidup dengan salam selamat. Kalian juga akan meninggal dunia dengan salam. Kalian masuk surga dengan salam. Dari 4 pesan moral Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu hidup yang santun, hidup yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan tanpa mencelakakan orang lain dan tanpa mendiskreditkan orang lain. Sikap ini yang harus selalu mengawal, ajaran ini yang harus selalu mengawal sikap kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menyadari ada berbagai macam sikap. Kenapa ada seseorang itu kemudian menjadi radikal dalam arti negatif? Pasti macam-macam. Ada mungkin karena desakan ekonomi, karena mereka merasa tidak mendapatkan bagian daripada hasil ekonomi itu, atau mereka tidak mendapatkan sentuhan dalam bidang ekonomi. Kita harus mampu menyikapinya. Ini tentu tidak cukup hanya dengan nasihat, tetapi kita harus memberikan solusi di bidang ini. Dan saya yakin faktor ekonomi ini adalah menjadi salah satu faktor yang cukup dominan. Apa yang diajarkan oleh agama, surat Al-Quraisy, Lila fi Quraisyin, memberikan gambaran kepada Nabi dan kepada kita. Apa yang harus menjadi cita-cita sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat yang baik? Quran menyatakan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau ingin sebuah masyarakat itu nyaman, masyarakat yang relatif tidak ada kegaduhan adalah harus bebas dari rasa lapar. Tidak ada orang yang dimiskinkan. Dan yang kedua adalah bebas dari rasa takut. Tidak ada kezaliman dan tidak ada kejahatan. 2 potret masyarakat yang sangat ideal. Dalam kaitan dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengelola kekayaan. Ada sebuah pesan dalam surat Al-Hasr dari Al-Quranul Karim yang berfungsi atau yang mempunyai peranan dalam rangka menghilangkan perasaan seperti tadi yang melahirkan tindakan radikal karena faktor ekonomi, yaitu Allah menyatakan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan itu hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang-orang kaya saja. Oleh karena itulah perlu ada jaminan kerja kepada setiap warga negara. Dan di selain itu ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk menghilangkan perasaan tadi ditinggalkan atau merasa diperlakukan tidak adil, merasa dimiskinkan, yaitu dengan kewajiban-kewajiban ibadah harta, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada fidyah, dan banyak aturan-aturan, yaitu memberikan kekayaan kepada orang lain. Quran umpamanya saja menyebutkan potret orang yang takwa, yang dicintai oleh Allah, yang diberikan sejumlah janji oleh Allah, adalah selain mantap iman, sholat yang berkualitas, dia selalu siap berbagi dengan orang lain untuk mengatasi kecenderungan orang-orang kemudian menjadi bersikap negatif, termasuk di dalamnya radikal dalam arti negatif, yaitu maka antara lain adalah menyangkut ekonomi. Faktor lain mungkin adalah merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itulah, keadilan merupakan bagian penting dari salah satu ajaran dari agama. Hampir setiap khotib itu membaca ketika khutbah Jumat itu pesan-pesan untuk berlaku adil itu. Menurut sejarah katanya ayat tentang pesan-pesan adil ini dimasyarakatkan oleh Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8. Karena pada waktu itu mungkin ada praktek-praktek ketidakadilan. Sehingga
yang awalnya memuji-muji penguasa waktu itu dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Sekarang banyak dibaca pesan tentang keadilan. Banyak juga orang melakukan sebuah tindakan radikal dalam arti negatif itu adalah karena kesalahpahaman, karena komunikasi yang salah, atau karena informasi yang salah. Dan inilah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Teknologi di bidang komunikasi, selain memberikan sejumlah informasi yang baik-baik, ternyata juga di dalamnya ada informasi-informasi yang tidak baik. Maka oleh karena itulah, semangat yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat tentang semangat mengecek kebenaran, diperintahkan kalau kamu mendengar sebuah informasi yang melalui mass media atau sosial media yang tidak baik, maka adalah fatabayyanu, mengecek kebenaran informasi menjadi sangat penting, atau meluruskan sebuah informasi yang salah. Berbagai macam kekecewaan dapat menimbulkan seseorang itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam hidup beragama dan berbangsa. Oleh karena itulah, pesan-pesan moral yang dilakukan oleh para tokoh agama, pesan-pesan moral yang dilakukan oleh para guru dan para pendidik menjadi sangat penting untuk bagaimana menanamkan semangat hidup yang baik, menghilangkan keputusasaan, dan menghilangkan perasaan-perasaan iri terhadap orang lain yang dianggap mendapatkan sesuatu yang baik sedangkan dirinya tidak mendapatkan yang tidak baik. Dalam agama diajarkan selain tabayyun ada islah. Islah itu meluruskan yang tidak lurus, mendamaikan yang tidak damai, mengakrabkan yang tidak akrab. Saya kira tidak salah kalau tindakan-tindakan yang salah dalam bentuk kegiatan radikal yang salah yang itu juga karena kesalahpahaman tentang agama, kesalahpahaman tentang memahami agama. Dan ini adalah harus menjadi tanggung jawab tentu saja para tokoh agama, para pendakwah, para mubaligh untuk meluruskan pemahaman yang tepat dan benar tentang hidup beragama benar. Seorang muslim itu harus memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah bagian daripada perintah agama. Setiap muslim itu punya komitmen. Dia wajib mengimani, meyakini agamanya. Dia wajib mengamalkan ajaran agamanya. Dia juga wajib menyebarluaskan agamanya. Dan dia juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan agamanya. Semuanya itu tentu saja harus dikemas dalam semangat, dalam usaha, perjuangan yang sesuai dengan ketentuan agama. Kemunkaran jangan dirubah dengan cara yang munkar. Kejahatan tidak boleh dibalas atau tidak boleh diselesaikan dengan cara yang jahat dan seterusnya. Dakwah bahkan diajarkan oleh ajaran agama Islam, dakwah yang membangun seseorang itu menjadi lebih santun, orang itu menjadi lebih sopan, orang itu bisa menjadi lebih tolerans dengan kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan. Barangkali baik kita dalam suasana seperti sekarang ini belajar dari sejarah. Ketika terjadi konflik politik yang berkepanjangan setelah konflik Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Waktu itu lahir berbagai macam aliran pemikiran, pendapat-pendapat yang di antara pendapat-pendapat itu ada yang disebut pendapat yang memiliki pandangan namanya takfiri. Yang takfiri itu adalah dimotori oleh Khawarij, yaitu kelompok yang menyalahkan semuanya, menyesatkan semuanya, sehingga lahirlah sebuah pandangan, sebuah pendapat karena mereka salah. Mereka biang keladi kesalahan baik dari pihak Ali maupun pihak Muawiyah, maka mereka melakukan tindakan semuanya adalah sesat, semuanya adalah kafir kecuali dirinya sendiri.
Ini adalah sempat terjadi di dalam sejarah Islam. Selain juga kita menemukan pemikiran-pemikiran sebagai hasil daripada ada konflik berkepanjangan itu. Ada yang disebut murji'ah, yaitu berserah diri kepada takdir. Ya, sudah segalanya sudah takdir Allah. Segalanya baik, tidak baik, segala macam kita tinggal diam saja. Dan ada juga yang punya pendapat lawannya, Qadariyah, yang mengatakan Tuhan tidak ikut campur lah. Ini Tuhan menciptakan yang awal saja. Kelanjutannya adalah tergantung kita. Ada yang mempunyai pemikiran kelompok yang mengatakan yang penting itu baca la ilaha syahadat la ilaha illallah sudah baik. Kesananya terserah. Mau zina, mau musik, menjadi penjahat, masuk surga semuanya. Dan ada yang berpendapat tadi yang sangat takfiri, mengkafirkan. Semuanya ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Pada saat-saat kita dalam suasana sekarang ini terasa ada berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat. Kita harus belajar dari sejarah, yaitu untuk tetap kita beristiqamah, yaitu melaksanakan ajaran agama dengan baik dan juga dapat memperjuangkannya dengan baik. Kita menyampaikannya juga dengan cara yang baik, mengamalkannya dengan cara yang baik, dan membimbing orang lain juga dengan cara yang baik. Hidup tanpa lawan itu adalah indah. Hidup tanpa musuh itu adalah hidup yang menyenangkan. Sebaliknya, kalau hidup itu banyak lawan, banyak musuh. Kalau hidup itu banyak membuat derita orang, pasti adalah sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam mengajarkan kepada kita tentang semangat ajaran jihad. Perintah jihad itu sudah datang kepada Nabi pada saat beliau berada di Mekah. Dan beliau tidak perang di Mekah. Artinya perintah jihadnya sudah ada, toh tidak perang. Ini maknanya memang jihad, bukan hanya perang. Walaupun betul banyak perintah kata-kata jihad, berarti juga perang. Artinya tergantung suasana dan keadaannya. Dalam perang Badar, Nabi diserang. Ketika Uhud, Nabi juga diserang, umat Islam diserang. Khandaq juga umat Islam diserang, terjadi perang. Dalam suasana tertentu, Nabi juga mengemasnya dalam bentuk pendekatan-pendekatan yang baik. Nabi pernah juga mendoakan orang-orang jahat supaya mereka menjadi orang baik. Kemudian juga banyak usaha langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah perlunya, yaitu beliau melakukan sebuah perubahan, perjuangan itu yang disebut beliau berdakwah bil uswah, dengan keteladanan. Dan inilah yang sangat penting. Banyak orang menjadi simpati kepada Islam karena perilaku umat Islam, kalau umat Islam melakukan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, banyak orang yang tidak senang kepada Islam, bukan karena melihat ajaran Islam, tapi karena melihat perilaku umat Islam. Banyak umat Islam yang melakukan perbuatan yang tidak baik dapat menyebabkan orang tidak senang kepada Islam. Inilah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai Muslim untuk melakukan dakwah tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan ajakan, tapi dakwah dengan uswah hasanah, yaitu keteladanan yang baik. Laksanakan ajaran agama Islam dengan baik, biar orang tahu bahwa Islam itu adalah baik. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka kita pun dengan jujur, dengan jantan kita mengakui, kami hilaf. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Hal-hal yang seperti inilah barangkali perlu menjadi perhatian kita, menyikapi berbagai macam pendapat, berbagai macam informasi yang tidak menyenangkan. Marilah kita sikapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dan tentu saja ikhtiar dengan penuh kesungguhan. Quran surat Al-Hujurat harus tetap kita pegang teguh. Antara lain adalah hindarkan diri dari apa yang disebut taskhiriyah, memperolok-olokkan orang lain dengan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang lain itu merasa tersinggung dan orang itu merasa dirugikan. Hindarkan diri daripada ungkapan-ungkapan penghinaan, talmizu anfusakum. Dan yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Hindarkan diri dari memanggil-manggil orang dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan. Dan kemudian hindarkan diri dari tajassus,
sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan hindarkan diri dari suudzon, negative thinking. Mari berbiasakan dengan positive thinking, berbaik sangka. Berbaik sangka itu enak, buruk sangka itu menderita. Dan yang tidak kalah pentingnya, Quran juga mengajarkan adalah hindarkan diri kebiasaan membuka aib orang lain atau ghibah, membuka aib orang lain. Ini adalah pesan-pesan Quran kepada kita dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kadang-kadang pada saat sekarang ini kurang nyaman kita dengarkan, kurang nyaman kita baca, tetapi mari kita sikapi dengan penuh kearifan dan kedewasaan. Kita berusaha, kita berdoa, kita berikhtiar, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai uswah kepada orang lain, dan mari kita berusaha untuk menjadikan orang lain itu adalah sahabat-sahabat kita. Kalau ada perbedaan pendapat, kita selesaikan dengan cara yang baik. Dan bahkan agama Islam mengajarkan kepada kita, selain menggunakan ikhtiar, usaha dengan menggunakan segala kemampuan yang ada pada diri kita, ada ajaran lain, yaitu kekuatan doa. Orang yang baik itu adalah selalu berdoa, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mari kita praktekkan, yaitu doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan itu tidak tahu dirinya sedang didoakan. Ketika kita tahu ada sosok orang yang selalu mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan, kita jawab dengan doa, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau ini bisa kita lakukan. Lakukan dengan penuh keikhlasan. Doa adalah senjata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi masyarakat yang pada waktu itu jahat, beliau berdoa supaya diberi petunjuk, karena mereka bukan penjahat tapi orang yang belum tahu. Mereka kemudian menyatakan diri menjadi pengikut Rasul, masuk Islam pada tahun-tahun berikutnya. Beliau menghadapi Umar bin Khattab. Beliau tidak diskusi dan tidak berdebat, karena beliau tahu ini bukan orang yang harus dilawan dengan debat dan diskusi. Tapi beliau berdoa, mendoakan supaya dia mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk berusaha membangun suasana batin yang dimana orang lain mendapatkan kenyamanan, orang lain mendapatkan kebahagiaan dari kita. Bagian daripada ibadah seorang muslim itu adalah menyenangkan orang lain, tentu tanpa kebohongan, membahagiakan orang lain, tentu tanpa penipuan, dan juga membuat orang lain itu bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.